ala alihi washabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadratul Afadil Syekhul Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Al-Madinah yang saya hormati dan ta'zimi, semoga beliau dalam melaksanakan rutinitas senantiasa mendapatkan lindungan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua UMI Kecamatan Banjar yang saya hormati serta pengurusnya, jajarannya, para alim ulama, asatidil biro, khusus para ustadz di pondok pesantren yang kita cintai ini, Al-Madinah. Semoga semuanya kita yang hadir, Bapak Ibu, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, para santri yang ganteng-ganteng, baik yang putih maupun yang ireng-ireng ada. Insya Allah semuanya kita yang hadir, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada Allah sekalian. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Esa. Alhamdulillah kita sekitin Allah kepada Allah. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa sama-sama hadir silaturahmi dalam pengajian rutin Majelis Ulama Indonesia, dan alhamdulillah pada kesempatan ini di tempat yang mulia di Pondok Pesantren yang kita cintai. Kajian tafsir yaitu surat Ali Imran ayat 31. Memang banyak di kita yang menyebut surat Al-Imran ya. Padahal itu yang benar Ali Imran. Ini penting. Kenapa? Karena kita sudah latah, lidah kita sudah latah kadang mendengar surat ini namanya Al-Imran. Tapi yang sebenarnya nama suratnya itu Ali Imran, karena ini merupakan penjelasan salah satunya keluarga daripada Sayyidina Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam. Wa nuzila, kita berbarakah dulu ya pembacaan dengan berbuat jawab. Karena sudah komitmen di Majelis Ulama Indonesia, dan mohon maaf sebelum pembacaan bahasa kita yaitu dengan menggunakan bahasa Jawa, walaupun di Banjar seharian tidak menggunakan bahasa Jawa. Pak Ketua juga sudah mengusulkan tadinya ya kita bikin, kenapa sih lebih baik ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Karena kalau ikan kakap, ikan lele banyak cakap nanti bertele-tele. Ini mohon maaf. Biasanya kalau ngaji sama banyak anak alay harus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuzila lan diturunkan lama qalu ing dalam waktune ngomong ieu kufar Mekah. Mana abudu ing lafaz mana abudul asnam. Mana abudu ing opo nyembah kita al asnam ing asnam illa huban. Boleh di mana di sini istighfar. Mana abudu ay la na'budu, orang nyembah kita al asnam pirang patung illa huban billah haki karena demen kedua Allah. Likur ribuna telepon dia tamarkakan ya asnam nahi kita ilahi maring Allah. Nuzila dia turunkan opo ayat kul wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Kul ucap sira Muhammad lahum kedua kufar Mekah ya Muhammad duhe kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilabat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Lamun ono sira kabeh iku demen sira kabeh Allah ing Allah fattabi'un maka anut sira kabeh isu. Yuhibbukumullah maka bakal ngaganjar kayak teman. Ini majaz. Dimana yuhibbukum maka bakal ngaganjar ing sira kabeh Allah subhanahu bimana ana yuhibbukum. Alawan mana satune Allah yuhibbukum iku bakal ngaganjar Allah ing sira kabeh wa yaghfir lakum lan bakal ngampura Allah lakum kedue sira kabeh. Guru bakum ing pirang dosa sira kabeh. Allah la utawi Allah ghafurun iku kang akeh ngampurane
Liman taba'ani kedua wong kang anut ieu man ing isun ma ing barang salawa kang disebut ieu ma minusa iman qabla dalika ing dalam saluruh mangkolo mangur rahimun turkan maparin nikmat ing dalam akhirat belaka bihi kalawan cek mama bahasa naon eta. Nah itulah bil barakah ya, karena dalam pengajian itu ada istilah barakah. Mohon maaf, berkah itu unsur terpenting dalam kehidupan. Ziyadatul khair, artinya barakah itu ziyadatul khair, bertambah baik, tambah usia, tambah kebaikan kita untuk kepentingan dunia terlebih akhirat. Tambah usia, tambah kenikmatan, ketenangan kita. Hadirin rahimahumullah, ayat kita ini di mana sejarah ataupun historis turunnya, sebagaimana Syaikh Syuuti di sini mengatakan luar nusila lama qalu ma na'budul asnam illa hubadillah. Ketika ditanyakan ke masyarakat Makkah, kenapa kamu menyembah patung? Kenapa menyembah arca berhala, Lata, Uzza, Manat, Habalul A'la? Padahal masyarakat Mekah itu percaya siapa yang menciptakan bumi? Allah. Percaya. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardh la yaquluna Allah. Apabila masyarakat Mekah jahiliyah, masyarakat Mekah yang menyekutukan Allah menyembah patung, ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, masyarakat Mekah akan menjawab la yaquluna Allah, akan menjawab Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi. Tapi masyarakat Mekah percaya ada yang kuasa selain Allah, itulah patung, Lata, Uzza, Manat, Habalul A'la. Maka dari konteks ini kita bisa memahami yang namanya tauhid, yang namanya iman makbul, iman yang diterima oleh Allah, bukan hanya sekedar kita percaya yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, yang menciptakan kita ini Allah, tapi benar-benar komitmen pertama kita masuk gerbang iman, gerbang Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itulah gerbang iman. Kalau enggak masuk situ, maka enggak bakalan masuk Islam. Rek jalan buri asuna. Nah ini yang harus kita bela, yang harus kita sampaikan, yang harus kita kampanyekan, bahwa Islam pertamanya rukun Islam itu dua kalimat syahadat. Karena memang masyarakat mereka percaya yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit Allah. Tapi dia ketika ditanya kenapa kamu menyembah patung, selain menyatakan bahwa ini sudah turun temurun menyembah patung itu diro kaum mahum diro abahum farum. Tugas Rasul itu menyampaikan peringatan-peringatan yang memang masyarakat Mekah lama sekali tidak mendapatkan hidayah, lama sekali tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa dulu gak nyampe ke Mekah, gitu kan? Berikut Nabi Ibrahim udah lama sekali, karena itu masyarakat disebut masyarakat jahiliyah. Ketika ditanyakan kenapa menyembah patung, mereka mengatakan mana abudul asnam, kami ini tidak semata-mata menyembah patung, kecuali ini sebagai rasa cinta kepada Allah. Itu alasan. Selamat datang kita ucapkan kepada Bapak kita, Bapak Camat Kecamatan Banjar. Jadi sekali lagi, alasan masyarakat Mekah menyembah patung itu tiada lain, ini sebagai bukti cinta kepada Allah. Padahal tentu kita yakin bahwa ini kesalahan dalam bercinta, ini kesalahan dalam bercinta. Bahkan yuqarribuna ilaihi, kami menyembah patung ini agar supaya kami bisa mendekatkan diri kepada Allah. Itu pengakuan daripada masyarakat Mekah pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah, ataupun boleh disebut ini ayat sebagai eksepsi, bantahan atas pengakuan daripada masyarakat Mekah. Tentu walaupun ini sasaran utamanya masyarakat Mekah, untuk setiap manusia agar supaya tidak salah dalam bercinta, tidak salah dalam bercinta.
Jadi ini disebutnya Pak Ustaz ayat cinta. Iya, ayat ini adalah ayat cinta. Memang cinta itu satu kata 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan habis. Itu namanya cinta. Dari semenjak Nabi Adam alaihi salam itu cinta sudah ada. Bagaimana ceritanya Nabi Adam kepada Siti di surga pun diteruskan. Bagaimana cintanya Qabil terhadap Ikrimah, terjadi pengorbanan, pembunuhan terhadap Sayyidina Habil. Itu akibat cinta. Karena itu Islam agama paripurna, Islam syamil kamil, menyeluruh dan sempurna. Apapun tidak terlepas dari sentuhan Islam, apalagi masalah cinta. Karena itu semoga para jomblo yang belum menemukan cinta melalui pengajian ini bisa menemukan cinta. Wah, kayaknya banyak jomblo, iya. Tapi insya Allah jomblo di Al-Madinah ini jomblo fisabilillah. Islam itu agama sempurna, maka membahas cinta. Ulama abad kelima terkenal Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau membahas satu bab tentang cinta puluhan halaman di kitab Ihya Ulumuddin, hanya membahas cinta. Dari mulai definisi takrif cinta, bagaimana sifat-sifatnya orang yang menyinta, berarti pecinta, siapa yang harus dicinta, itu dibahas panjang lebar. Al-mahabbatu hiya ibaratun an maili tab'i ila syai'il muladhi. Dal besarnya muladhi. Cinta adalah suatu ungkapan. Ini kata Imam Ghazali, saya hanya menyampaikan saja. Cinta adalah suatu ungkapan dari keterkaitan, dari kecenderungan tobeak karakter manusia menuju sesuatu yang lazat, menuju sesuatu yang diinginkan, menuju sesuatu yang indah. Terjemah bebasnya, cinta adalah ungkapan perasaan hati, sehingga ketika dia melihat sesuatu yang indah yang akan mendapatkan, maka itu akan timbul cinta. Artinya cinta membawa keindahan. Walaupun banyak sekali yang membahas tentang cinta. Al-mahabbatu yaitu an-tahabbul mamalah. Cinta adalah menghibahkan, memberikan seluruhnya apa yang kamu miliki demi yang dicinta. Karena itu Allah banyak sekali membahas tentang ayat-ayat cinta. Di antaranya zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin. Sudah menjadi watak manusia, tabiat manusia. Yang namanya laki-laki normal pasti cinta wanita. Itu udah pasti. Ustaz ya, ulama teresep kawewek cek lalaki ke normal. Pun sebaliknya, yang namanya wanita normal pasti resep kalah. Karena itu diibaratkan perhiasan. Yang namanya perhiasan berarti sesuatu yang indah. Tapi perlu kita garis bawahi, perhiasan itu bisa indah apabila ditempatkan pada tempatnya dan dilakukan pada waktu yang sesuai. Itu namanya perhiasan. Contoh seperti anak-anak santri itu keren-keren, pakai koko, pakai jas, pakai sarung, pakai peci. Mau kemana? Pengajian. Pas cowok bilang pakai jas, pakai sepatu, pakai celana, kemana mang? KWC. Itu kan sudah tidak. Karena itu cinta harus didasari dengan aturan agama. Cinta harus didasari dengan, begitupun laki-laki cinta kepada wanita. Aturan agamanya mengatur nanti setelah pernikahan. Pacaran, pacaran bukan ajaran Islam. Pacaran hanyalah tukar-menukar kemunafikan dan kebohongan. Ayo. Wahai adinda dibilang jingga, kau bilang kau pintar gara-gara kau aku banyak hutang.
masalah cinta kayak kebablasan. Jadi ini masyarakat Mekah salah membuktikan cinta. Cinta kepada Allah, mereka membuktikan menyembah pada patung azza berhala. Karena itu Allah menyatakan di sini, "Qul," katakan oleh Muhammad. Artinya bimbinglah oleh lalu masyarakat Mekah, ya Muhammad, wahai junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Apabila kamu sekalian cinta kepada Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kalau kita cinta pada Allah, itu buktinya mengikuti kepada Rasul. Alhamdulillah saya yakin yang hadir di sini semuanya itba kepada baginda Rasul, baik dalam akidah, ibadah, termasuk akhlakul karimah. Walaupun keseluruhan akhlak Rasul mustahil bisa diikuti oleh kita. Sekali lagi, seluruh perilaku ucapan Rasul dalam kehidupannya mustahil bisa kita ikuti semuanya. Kalaupun toh kita tidak bisa semuanya, sebagian pun enggak apalah. Mala yutraku kulluh la yutraku kulluh. Apabila kita tidak bisa melaksanakan semuanya, sebagian pun enggak apalah. Itu. Jadi imbak kepada Rasul. Caranya dalam bidang akidah. Sekarang Rasul sudah tidak ada, bagaimana? Tentu kita harus mengikuti ulama yang nyambung sanadnya kepada baginda Rasul. Ini penting. Kenapa? Karena apalagi sekarang kita hidup di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya, dunia medsos. Berbagai macam yang disebut kiai ustaz ada di medsos. Terkadang ada yang pakai cek, kenapa ya sepeda? Terkadang ada yang disebut kiai tapi pengajarannya provokator, provokasi. Itu bukan ajaran Islam. Rasul diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan sebagai rahmat. Rasul itu sebagai rahmat. Betapa rahmat kasih sayangnya Rasul kepada hambanya. Kita cinta Rasul, kita cinta, walaupun memang cinta kita kepada Rasul tidaklah sebanding dengan cintanya Rasul kepada kita. Karena dari mulai dakwah sampai menjelang meninggalnya, wafatnya Rasul, benar-benar ummati sangat sayang kepada kita. Itulah Rasul. Karena itu harus kita berburu, berilmu, mencari ilmu melalui ulama. Insya Allah guru kita ini nyambung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Cirinya dalam bidang akidah tentu memakai metode Abu Mansur Al-Maturidi ataupun Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu kalau tauhidnya tidak melalui ulama itu, walaupun itu metode, dikhawatirkan salah dalam mencari ilmu tauhid. Sekali lagi berarti karena banyak memang metode-metode. Bisa saja dari Al-Quran, silakan, tapi kan itu acak di Al-Quran. Karena itu Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari membuat gebrakan metode sifat uluhiyat ketuhanan dari wujud tidak pokok, terus sifat nabawiyat para nabi, sidik, amanah, tabligh, sifat sam'iyat, apa yang telah dijelaskan oleh Al-Quran, apa yang telah dijelaskan oleh hadis Rasul, disimpulkan dengan metode itu cara. Pada zaman Rasul pun sudah ada cara, tapi diperbarui jalannya, yaitu oleh Abu Mansur dan Abu Hasan, hingga ada qaidah al-muhafadzatu bis-shalihil qadim wal akhdhu bil jadidil aslah. Mengambil kita konsep baru yang baik dengan tidak meninggalkan konsep yang lama. Nah itulah Abu Mansur Al-Maturidi dan Abu Hasan. Kemudian fikihnya tentu kita harus bermadhab, mengikuti salah satu pilihan ulama yang empat, Imam Hanafi. Wafat Imam Hanafi diteruskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat diteruskan fikih itu oleh Imam Maliki. Imam Maliki diteruskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian tasawufnya untuk pembersihan hati, karena ini penting. Pembersihan hati itu tahalli, menghilangkan segala penyakit hati. Tahol
kemudian tahali, memperindah hati kita dengan diisi hal-hal yang baik, kemudian mencapai maqam tajalli, diatur metodenya oleh Imam Ghazali dan imam-imam yang lainnya. Yang penting bukan imam samudra. Ya, kalau dulu Banten terkenalnya macam Imam Nawawi, waduh Banten sekarang terkenalnya dengan Imam Samudra. Nah, itu ibad kepada Rasul, akhlakul karimahnya Rasul. Subhanallah, betapa Rasul itu kalau kita perhatikan, apapun profesi yang dilakukan oleh Rasul seluruhnya sukses. Nah ini seluruhnya hebat, hingga Imam Bukhari menyatakan inna fadla Rasulillahi laisa lahu anhu fayuqrabu anhu natikun bifam. Orang hebat banyak, orang hebat banyak, tapi hebat di mana-mana ini yang sulit. Rasul ketika di keluarga hebat, istrinya hormat, anaknya hormat, cucunya pun hormat sayang kepada Rasul. Di keluarga hebat. Ketika bernegara, berbangsa di Madinah, itu Rasul membuat konstitusi yang namanya Sahifatul Madinah. Apa namanya? Sahifatul Madinah, yang masyhur disebut Piagam Madinah. Beliau Rasul hebat memimpin negara, hebat memimpin negara. Kenapa? Kunci dasarnya itu sifat yang 4: sidik, amanah, tabligh, patonah. Jujur, amanah, berusaha mengikuti instruksi perintah Allah, disiplin. Kalau bahasa kitanya mungkin profesionalisme, itu hebatnya Rasul. Tabligh, menyampaikan kebenaran, dan patonah cerdas. Berarti kalau jadi pemimpin nggak cukup jujur doang. Upami itu pinter, waduh dipinteran ke batu. Karena itu insya Allah camat kita, lurah-lurah kita, insya Allah berusaha mencapai makom itu, insya. Nah ini Piagam Madinah unik. Madinah itu berbagai macam ras, etnis, agama ada di Madinah. Tapi Rasul berhasil membuat kerukunan, persatuan di Madinah. Kenapa? Ada pijakan, itulah Piagam Madinah, saling menghormati. Alhamdulillah di negara kita pun Indonesia ini punya landasan bernegara yang baik, hasil founding father. Pemimpin-pemimpin bangsa kita dulu itu membuat satu piagam yang namanya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Walaupun itu bukan syariat Islam, sekali lagi, itu bukan syariat Islam, tapi seluruhnya bernafaskan Islam, tapi seluruhnya bernilai Islam. Karena itu negara dan agama bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Istilah kekiniannya mungkin disebut simbiosis mutualisme. Merupakan ikan udang dari bahasa Inggris, bahwa ayam kunci nadi ayam, kunci Inggris. Jadi saling menguntungkan. Negara harus hadir untuk supaya kita warga negara aman beragama. Setuju? Negara harus hadir. Kalau ada konflik, negara harus hadir. Pun sebaliknya, agama harus hadir untuk supaya tercipta bernegara dan berbangsa. Semoga negara Indonesia ini dimanapun adem, ayem, tentram, loh jenawi kata orang Jawa. Nah, itu akibat itba kepada Rasul. Tiada jalan lain. Apapun profesi Rasul itu sukses. Berdagang, Rasul sukses. 12 tahun, usia 12 tahun dagangnya sudah lintas negara. Sudah lintas negara. Bahkan usia 25 tahun berhasil Rasul itu sampai seorang wanita yang bernama, siapa istri pertamanya? Siti Khadijah. Betapa Siti Khadijah ini melamar Rasul. Walaupun memang ya Rasul yang mengeluarkan maharnya pada waktu itu. Rasul mengeluarkan mahar nikah dengan Siti Khadijah. Apa maharnya? 20 unta betina. Berapa? 20 unta. Minimal kalau kita konversikan harga sekarang, unta itu 50 juta. 50 juta kali 20 berapa? 1 M.
Di kanu balik palurah ayah nikah 1 miliar. Nyebutkan Rasul miskin. Rasul itu mas kawinnya 20 won. Aduh, lu 100.000 ayahnya. La ilaha illallah. Barang awet 100.000. Rokok begini. 4 besar 100 atau 4 buset rokok. Nah itu palurah becaannya. Mas kawin udah diletik-letik. Itu merusak harga diri wanita. Setuju punya. Oh ibu bunuh kepo. Mas kawin sederhana. Nah apabila kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasul, maka itu yang dinamakan cinta kepada Allah Subhanahu. Bahkan lebih kita mengikuti Allah dan Rasul itu lebih kuat cinta. Standar cinta kepada Allah itu dalam surat Al-Baqarah juga sudah lewat dikatakan wa ammal ladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang iman, komitmen di dalam hatinya, meyakini Allah itu Esa, meyakini Muhammad itu utusan Allah, itu sudah ada cinta kepada Allah dan Rasul. Disebutkan di sini cinta kepada Allah. Kenapa tidak cinta kepada Rasul? Karena cinta kepada Rasul itu manifestasi dari cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya suami cinta kepada istri itu manifestasi cinta kepada Allah. Karena Allah merintahkan supaya suami cinta kepada istri, maka suami cinta kepada istri. Begitupun cintanya istri kepada suami, ini manifestasi cinta dari Allah atas perintah Allah. Nah, baru ini cintanya didasarkan karena Allah. Sehingga ada istilah suami punya uang, suami disayang, suami tak punya uang, suami ditentang. Sehingga pasti apapun seluruhnya dilibatkan untuk suami. Pandai menyenangkan suami. Akhir-akhir ini memang banyak wanita lebih pandai menyenangkan suami orang lain daripada suami sendiri. Di sana di Baghdad, kadang-kadang tak suami nama naik damal kopinya itu di dapur kopinya ayah saya ayah tinggal seluruh serangan di rumah nih baik. Yuk, salah kita ke rumah. Hari giliran ayah pedagang es tadi ya beli lembut padahal es bapak lebih gedenya. Masa yuhibbukumullah, jaminan daripada Allah, Allah akan memberikan pahala kepada kita apabila cinta kepada Allah, cinta Rasul dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Rasul. Dan wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan memberikan pengampunan untuk kamu sekalian atas dosa yang pernah dilakukan. Nah ini penting. Dosa apapun potensi peluang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu, kecuali satu, menyekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Apapun dosa yang dilakukan manusia itu potensi bisa peluang mendapatkan pengampunan Allah, kecuali menyekutukan. Artinya wa matu wa hum kufar, wa matu wa hum, orang yang mati tidak membawa iman itu mustahil mendapatkan pengampunan. Karena itu husnul khotimah, baik akhirnya, itu yang lebih penting. Tapi kalau masih hidup di alam dunia non muslim, kita wajib menghormati, bukan sunat lagi. Kekehin orang kapandeng lang ningali si bun awak bos roti misalkan, siang mujrimun di sini terang. Man ada dimian paman ada. Kata Rasul, siapapun menyakiti non muslim maka sama dengan menyakiti saya. Bahkan setelah meninggal pun, untuk supaya kita bertoleransi dalam beragama, menghormati. Pernah suatu waktu Rasul dan sahabat lagi kumpul, ada jenazah Yahudi lewat. Itu Rasul berdiri. Rasul berdiri. Kata sahabat, ada Yahudi yang sahabat. Ini Yahudi kok sampai menghormati berdiri? Rasul menjawabnya malah balik bertanya. Kata Rasul, apakah dia bukan manusia? Apakah dia bukan manusia? Ini artinya apa? Betapa kita diperintahkan dalam urusan duniawi, silahkan kita berhubungan baik, tapi hati tetap punya keyakinan innamal musyrikuna najasun. Jelas? Keyakinan bahwa non muslim itu hatinya, akidahnya yang salah. Akidahnya ya, karena selama dunia masih ada di alam dunia, itu sejarah terus berkelanjutan. Hakikatus sirah,
suratun bainal haq wal batil. Hakikat sebuah sejarah itu pasti ada konflik antara kebenaran dan kesalahan, antara kebenaran dan kebatilan, antara hak dan hoax. Antara apa? Hak dan hoax itu sudah ada dari mulai Nabi Adam. Bagaimana Qabil dan Habil konflik, bagaimana Nabi Adam dan Iblis konflik. Ketika diperintahkan ya malaikat isjudu li Adam fasajadu illa, yang konflik iblis ada dalam kebatilan, malaikat ada dalam hak. Begitupun terus yang namanya hak dan batil itu akan terus berkelanjutan sampai kapanpun, ada yang benar, ada yang. Karena itu prinsip kita watawasau bil hak. Kita harus bisa berpegang teguh pada hak. Strateginya watawasau bis sobat. Tidak bisa kita hanya berprinsip tidak punya strategi sobat. Prinsip tanpa strategi omong kosong. Strategi tanpa prinsip apa yang bisa diharapkan? Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Apapun bakal diampuni oleh Allah. Ini artinya apa? Jangan sampai kita menghina pendosa-pendosa seolah-olah kita tidak punya dosa. Ini penting. Jangan sampai kita menghina pendosa-pendosa seolah-olah kita tidak punya dosa. Karena itu kita berusaha mengikuti bagaimana Rasul itu dalam kehidupan sosialnya, yang duru bi'ainir rahmah. Nah ini yang penting, melihatnya Rasul itu dengan mata kasih sayang, dengan mata kasih sayang, dan diteruskan oleh para alim ulama, diteruskan oleh para kiai, diteruskan oleh para ustadz. Itulah apa yang telah dipraktekkan oleh Rasul. Dan Ar-Rahim, Rahim itu Al-Mun'im bidaqo ikin ni'ami fil akhirati faqat. Itu dalam kitab Tarikh Wardi. Yang namanya Rahim itu memberikan nikmat spesial nikmat yang diberikan oleh Allah nanti di alam akhirat untuk orang yang beriman. Untuk orang yang beriman. Betapa mungkin di antara kita keimanan ini sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi ternyata di alam akhirat yang pasti kita akan mengalami, iman itulah yang akan menjadi keselamatan. Tanpa membawa iman, na'udzubillah, mustahil akan mendapatkan keselamatan. Karena itu penting kita menjaga iman. Insya Allah Pondok Pesantren Al-Madinah ini merupakan benteng iman. Insya Allah merupakan benteng iman, benteng akidah. Itulah akidah yang mendapatkan keselamatan, akidatul makbulah, akidah yang diterima, akidah Islamiyah berdasarkan ahli sunnah wal jamaah yang sangat keilmuannya nyambung kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.